Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wa hurmatal muta'allimin rahimakumullah. Majlis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini tidak melakukan kajian dalam kitab Al-Adhkar halaman 6 ayat ke-2 kita pembahasan tentang masalah ikhlas. Di sini diriwayatkan mulai dengan Al-Imam Al-Sa'id Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu ta'ala. Kami telah melihatkan dari Imam Al-Sa'id yaitu namanya Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu ta'ala, man arada an yusalli kitaban falyabda bihadzal hadits. Barang siapa yang hendak menulis kitab atau mengarang sebuah kitab, hendaklah dia mulai dengan hadis ini, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita lihat kitab ini, kitab hadis, seluruh pembahasan itu punya penjelasan pertama yaitu hadis tentang innamal a'malu binniyat. Itu dianjurkan kita oleh para ulama kita untuk mendapatkan tabaruk daripada hadis tentang innamal a'malu binniyat. Di hadis ini banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh satu orang, yaitu sahabat Nabi namanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam ilmu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang sahabat ada dua. Yang pertama termasuk hadis masyhur, hadis yang cukup dikenal, bahkan kedudukannya mengalahkan hadis sahih, sehingga hadis ini termasuk hadis mutawatir. Arti mutawatir adalah tawatur mutlak. Jadi kalau dari mutlak itu nyambung, silsilahnya tasalsul nyambung sampai ke sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi yang mengungkapkan ucapan bukan dari Nabi, namanya hadis mauquf, berartinya kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan barang siapa yang hendak menulis hadis atau mengarang kitab, maka mulai dengan hadis. Wa qala Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, kana al-mutaqaddimuna min syuyukhina yastahibuna taqdima hadithil a'mal binniyat. Dijelaskan juga oleh Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi yang Allah berikan rahmat atasnya, bahwasanya para mutaqaddimun, orang-orang terdahulu, para ulama besar, tabi'in besar, min syuyukhina, dari guru-guru kami, yastahibuna, mereka menganjurkan kami taqdimal hadithil a'mal, dan biasa lebih mendahului hadis yang berkaitan dengan amal dunia. Jadi orang-orang meminta baru ikutin apa yang dikerjakan oleh para ulama-ulama kita dalam susunan hadis tersebut. Mereka jadikan sebagai paling depan, sebagai mutaqaddim pada depan hadis tersebut. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung niatnya. Ini jadikan sebagai patokan, sebagai asas. Kalau niat kita al-khair, maka kita mendapatkan kebaikan. Dalam ilmu usul fikih dikatakan tidak apa-apa niat, tapi niatnya benar-benar bening. Saya ini besok malam nih saya mau sholat tahajud, niat kita. Sudah kita siapkan atau tiduran, pulas sampai subuh, itu niat kita sudah mendapat nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nih. Di dalam kitab Ibn Hamdun ada satu kisah. Karena saya buka ini, tapi tidak masalah saya bahas lagi. Ini di musim haji. Di musim haji
puncak haji itu wukuf di padang Arafah. Kalau di padang Arafah berarti semua manusia sedunia muslim lagi wukuf di Arafah itu untuk haji selesai. Setelah dihukum dan kembali lagi untuk melakukan tawaf wada. Ada di situ namanya Syekh Mubarak, seorang sufi. Syekh Mubarak lagi memberan, saya regang kata Nabi dari Ka'bah, antuk beberapa ayat dengan tubuhnya. Tak tahunya dia mendengar ada dua malaikat sedang tahadduts dan muhadas bercakap-cakap. Dua malaikat, dua orang soleh. Dia tanya, hai malaikat bulan, tahun ini kira-kira kan ribuan orang, jutaan orang yang berangkat haji. Ini kira-kira yang diterima berapa orang yang makhluk haji? Itu banyaknya. Kata malaikat ini cuma 2 orang. Ribuan orang cuma 2 orang yang terima haji. Disebut lagi. Kami pulang, yang berubah, pulang. Udah. Baru bangun, alamatnya lengkap ditanya. Begitu dia bangun, pulang dari haji, dia cari pengalaman. Syekh Al-Mubarak. Dia cari, dia keliling-keliling, ternyata ada itu nama. Ada yang mengatakan buat iskaf. Iskaf itu tukang sol sepatu. Ada yang mengatakan bukan biasa saja. Kenapa kok bisa dia menjadi haji yang mabrur? Di antara jutaan manusia cuma dia doang terpilih. Ada orang-orang alim, orang-orang soleh banyak, tapi dia doang bukan sol. Akhirnya Mubarak bertanya, apa sebab? Ada di situ. Dia bahkan nggak berangkat haji. Dia bilang, saya ngumpulin duit dari tahun ke tahun, ngumpulin duit dari hasil haji. Yang sepatu itu hasil duit tersebut dikumpulin bertahun-tahun, Pak. Udah banyak, tahun ini dia mau nyetor. Begitu dia mau nyetor, tahun ini Allah kasih ini bininya hidam. Tidak mau makanan enak. Tapi dia tersebut di sebelahnya ada seorang janda punya 5 atau 4 anak yatim. 5 atau 4 anak yatim. Dia janda. Malam itu anaknya nangis kejar lapar. Kejar-kejar digerimis lapar. Ini seorang ibu bingung. Kalau anak lapar kan nangisnya bingung apa sih keluar rumah masih kebun. Dia cari-cari, dia cari makanan nggak dapat. Ada bangkai ayam. Di bangkai ayam, bukan gendut bangkai ayam. Nggak mau. Ibu mau ambil geli, kata ambil berbayar tangisan anaknya. Ambil juga di bangkai ayam, dimasak dengan cara di rumah sampai Ar-Rahman ini kecium. Ini pengantin yang lagi nginep. Dia bilang, Pak, ini aromanya bau kan? Saya pengen aroma minum masakan. Bapaknya kan ada lumayan kan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini aroma yang kali ini ada di rumah ibu. Ini saya tuh lagi tidak. Saya mau minta atau beli. Kalau nggak boleh saya beli, kalau nggak minta. Kata ibu, balik saya akan kasih, tidak saya akan kasih. Itu marah dia. Marah. Ada jelaskan, Bu. Bapak saya keluarga kasih, buat saya haram, keluarga saya buat haram. Kenapa? Diceritain bahwa dipakai yang saya ambil sadar pulang bercerita sama bininya, nangis bininya, ini duit yang dikumpulkan bertahun-tahun didatangi dikasih. Ini saya mau haji beberapa hari, saya sedangkan ini. Dan niat 4 tahun dia mau haji. Ibu gunakan ini duit buat dagang supaya jangan makan bangkai lagi. Singkat cerita, niat haji itu sampai. Maka mereka katakan haji yang paling makbul, haji bulan, niat itu sampai. Niatul mu'min khairul min amal. Itu masya Allah. Jadi kalau kita belajar kembali ke ilmu fikih, ya orang ada kalanya maaf kan, orang haji bisa 3 hari, 4 hari mau ngapain? Nabi Muhammad itu masih sekedar 3 tahun sampai bisa tiap tahun sekali. Cuma tapi mencoba umrah sekali, haji sekali aja sekali. Haji yang kedua kali itu sunnah. Jadi kalau bapak mau berangkat haji misalnya di kampung ini, kita masih ada masjid yang terbengkalai,
Ada madrasah yang terbengkalai, ada pesantren terbengkalai, ada panti asuhan anak yatim banyak, orang-orang miskin banyak. Lebih afdal duitnya diserahkan ke tempat tersebut dibanding kita melakukan haji yang lain. Lebih afdal. Haji yang kedua sudah nanti bawa anaknya, dia benar-benar melakukan. Ya khawatir perbuatan tersebut bisa mengandung riya. Padahal Ibnu Fikih begitu. Berbarengan dengan ibadah korban. Bapak dari rumah saudara mau ada tuan, mau korban, apa teng-teng tuh kambing. Bapak bilang, ditanya, Pak, mau bawa kemana tuh kambing? Bapak bilang, mau korban. Itu ucapan begitu bisa termasuk nazar dari Ibnu Fikih. Kalau nazar berarti nggak boleh kali ini ambil sedikit pun di mana. Nazar. Ucapan begitu tuh ada korban. Makanya empau-empau kita, orang-orang tua kita dari dulu sampai sekarang mengajarkan kita. Dia bawa kami misalnya, Pak mau mana Pak? Mau ke masjid, mau motor ke masjid. Jadi tidak ada korban. Kenapa? Sebab kalau kita ungkapkan kata korban, ada rasa angkuh, ada rasa dia. Wah, ada korban ini. Ada rasa dia. Korban. Jadi kalau kita katakan mau motor itu tawadu kita. Sehingga hukum sunnah dagingnya sepertiga kita bisa makan. Apa kayak begitu? Tak mau. Oh ada yang berkorban, ada yang memotong. Jadi niatul mukmin khairun min amal. Niat orang beriman lebih baik dari yang dia lakukan. Ya. Oleh yang kita kan yang itu al-khair. Yang bagus tetap tidak bagus. Ya itu tidak. Seorang suami keluar pagi-pagi jam 6 keluar, gak usah rapat, gak usah keluar. Niat mencari nafkah untuk anak bini. Begitu sampai di ujung jauh ini pulang, lemas, teklok, dari panas sekarang lemas. Lemas ternyata di Allah dapat rezeki buat anak bini saya. Itu langkah dia dari kerja sampai rumah dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kami katakan man amsa kana min amali yadi amsa maqtur. Barang siapa yang pulang dari kantornya, pabrik dan tempat dagangan pada lemes, berbadan teklok, cari duit untuk anak keluarganya, maka langkahnya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Begitu lihat kita, jadi bagaimana? Kan kita lihat ini, oh lihatnya kan, tapi yang dimiliki bukan yang dimiliki anak. Lihatnya benar-benar kita lihat menjelajahkan. Oh lihatnya kan, maka ia dulu tunjukkan baik. Ketika gampang kita untuk melakukan ini ikhlas itu, godaannya banyak, dipuji kita ada di sini. Apa dikatakan